Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Irfan Helmi SMM yang telah bekerja keras membimbing kami kelas 7 MJKB dalam mata kuliah Seminar Manajemen. Langsung saja untuk video ini dibuat dalam rangka UAS di semester 7 untuk seminar proposal. Yang terhormat kedua panelis, yaitu beliau Ibu Dr. Siti Nurhaliza SMM dan Bapak Anton Prasetyo SMM. Yang berbahagia rekan-rekan semuanya, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan semangat untuk belajar bersama, dan selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungan pada junjungan Muhammad SAW. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, saya Yatiman dengan NIM 205504307 akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Kerja, dan Kompensasi Terhadap Turnover Intention Pegawai di SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Adapun untuk dosen pembimbing adalah beliau Bapak Muhammad Riyadus Solehin, SEMM. Dalam penelitian ini tentunya ada hal yang melatar belakangi yang terkait tentang turnover intention diduga disebabkan karena stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi. Dalam paparan ataupun penampilan slide terpampang grafik pengunduran diri dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Menurut Giles, tahun 1994 dalam Setiawan tahun 2013 menyebutkan bahwasannya turnover karyawan dinilai normal berkisar antara 5% sampai 10% per tahun dan tergolong tinggi apabila lebih besar dari 10% per tahun. Rekan-rekan semuanya, di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kita ketahui bersama masing-masing tahun ada 2 orang pegawai yang melaksanakan pengunduran diri, yang mana jumlah total dari seluruh pegawai di SMP 1 Gombong adalah 39 orang. Ini menunjukkan turnover terjadi normal karena prosentase 5% sampai 10%. Kemudian yang terjadi di tahun 2023 dan 2022 di sini ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 11 orang di tahun 2022 dan 5 orang di tahun 2023, menunjukkan bahwasanya turnover tergolong tinggi karena lebih dari 10% per tahun. Selanjutnya, untuk stres kerja, pegawai terjadi karena waktu kerja yang lama 6-9 jam per hari, serta tanggung jawab pekerjaan dan jabatan yang banyak. Kemudian motivasi kerja, pegawai masih diukur pada timbal balik penghargaan dan prestasi kerja pegawai. Adapun kompensasi pegawai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pegawai, yaitu setiap pegawai memiliki gaji pokok sebesar Rp600.000 per bulan. Untuk rumusan masalah, dengan latar belakang yang saya sampaikan di awal, kita menyampaikan rumusan masalah pertanyaan. Yang pertama adalah apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong? Kemudian apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong? Kemudian apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong? Dan yang keempat adalah apakah stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap turnover intention di SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Selanjutnya untuk batasan masalah, dalam hal ini peneliti memiliki subjek penelitian adalah pegawai tetap, di mana masa kerjanya lebih besar atau sama dengan 2 tahun di SMP 1 Gombong, dan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis stres kerja
motivasi kerja, dan kompensasi terhadap turnover intention pegawai di SMP Model 1 Komo. Adapun variabel yang dibatasi sebagai berikut. Yang pertama adalah turnover intention sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Adapun stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi sebagai variabel independen atau variabel bebas. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong. Kemudian yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong. Kemudian yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention di SMP 1 Gombong. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui apakah stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap turnover intention di SMP Model 1 Gombong. Untuk manfaat penelitian, ada dua, teoritis dan praktis. Adapun untuk teoritis, diharapkan penelitian ini akan memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan stres kerja, motivasi kerja, kompensasi, dan turnover intention pegawai. Kemudian manfaat praktis, ada dua, objek penelitian. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya sebagai pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk mengupayakan penurunan turnover intention pegawai. Selanjutnya, bagi peneliti sendiri akan menambah pengetahuan dan menerapkan teori-teori tentang pengaruh stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap turnover intention pegawai di SMP Model 1 Gombong. Adapun untuk teori yang digunakan oleh peneliti, teori yang pertama terkait tentang turnover intention, mengambil dari Robbins and Judge tahun 2009, halaman 38, turnover intention secara garis besar adalah tindakan pengunduran diri. Kemudian untuk teori yang kedua tentang stres kerja, yang diambil dari Robbins and Judge tahun 2018, halaman 429, secara singkat, stres kerja adalah suatu kondisi dinamis seorang individu. Kemudian teori yang ketiga tentang motivasi kerja diambil dari Maruli tahun 2020, halaman 58, yaitu motivasi kerja adalah hasrat dari seseorang ataupun dorongan dari seseorang. Kemudian teori yang keempat tentang kompensasi dari Dessler tahun 2017, halaman 221, kompensasi adalah suatu bentuk bayaran. Adapun indikator-indikator di masing-masing variabel turnover intention menurut Shaw and Jeffrey tahun 2017 meliputi sering berpikir untuk keluar atau resign, kemungkinan mencari pekerjaan baru, dan berpikir untuk mengubah pekerjaan. Kemudian stres kerja, indikator dari Mangkunegara tahun 2017. Yang pertama adalah beban kerja, kedua waktu kerja, tiga umpan balik yang didapatkan, yang keempat tanggung jawab. Motivasi kerja, indikator dari McClellan dalam Budiman tahun 2016, yaitu menyukai tantangan dalam pekerjaan, tanggung jawab, penghargaan dan prestasi kerja, mencari posisi dalam kelompok, mencari kesempatan untuk memperluas kekuasaan, memiliki hubungan yang baik dengan organisasi, dan memiliki kerjasama yang baik. Indikator dari kompensasi menurut Shimamura tahun 2004 meliputi 1. Upah dan gaji, 2. Insentif, 3. Tunjangan, dan yang keempat adalah fasilitas. Untuk keterangan yang bercetak tebal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di SMP Model 1 Gombong. Untuk posisi penelitian, bahwasanya peneliti mengambil penelitian terdahulu sebanyak 6, di mana penelitian terdahulu yang pertama, peneliti mengambil motivasi kerja hubungannya dengan turnover intention. Kemudian penelitian yang kedua
stres kerja terhadap turnover intention. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga mengambil kompensasi terhadap turnover intention. Penelitian terdahulu yang keempat di turnover intention. Kemudian penelitian terdahulu yang kelima kompensasi terhadap turnover intention, dan penelitian terdahulu yang keenam kompensasi dan motivasi kerja terhadap turnover intention. Adapun hubungan dengan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, bahwasanya memiliki kesamaan atau sama-sama memiliki variabel stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap turnover intention. Yang menjadikan beda adalah jumlah sampel penelitian dan tempat penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya untuk model empiris, rekan-rekan semuanya, model empiris ini bisa dilihat bersama. Yang pertama adalah sebagai variabel independen stres kerja X1, yaitu kondisi dinamis ataupun tegang dari Robbins and Judge. Kemudian variabel yang kedua X2-nya adalah motivasi kerja dari Maruli, yaitu hasrat ataupun dorongan. Kemudian variabel yang ketiga S3-nya adalah kompensasi dari Slar, yang berarti bayaran, sebagai turnover intention sebagai variabel Y-nya atau dependennya, dan lihat pengunduran diri dari Robbins and Judge. Untuk hipotesis, satu, stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Ketiga, kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention. Dan keempat, stres kerja, motivasi kerja, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap turnover intention. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, karena peneliti sendiri mengambil sumber data primer, wawancara dan angket atau kuesioner, serta data sekunder, ada catatan-catatan dari perusahaan berupa laporan dan lain-lain. Untuk kombinasi juga perpustakaan dan lapangan, karena kita langsung menuju ke lokasi penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pegawai di SMP Muda 1 Kupang adalah 39 orang. Kemudian sampel yang akan peneliti ambil adalah sejumlah 36 orang. Teknik samplingnya adalah purposive sampling, yang artinya menggunakan kriteria. Sebagai contoh, pegawai bekerja lebih besar sama dengan 2 tahun. Kemudian analisis data, insya Allah nanti saya akan menggunakan sebuah aplikasi SPSS Statistik 25. Kemudian untuk menggunakan metode analisis datanya menggunakan deskriptif, yang mana menyuguhkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, dan statistik adalah metode analisis data kuantitatif. Analisis statistik meneliti yang pertama ada uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang kedua uji asumsi klasik, ada uji multikolenialitas. Kemudian B, uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Mohon maaf, ini tampilannya A. Kemudian yang ketiga, analisis regresi linear berganda, dan yang keempat adalah uji hipotesis, yang mana pada uji hipotesis ada 3, yaitu uji parsial atau uji T, kemudian uji simultan atau uji F, dan yang ketiga adalah koefisien determinan atau R kuadrat. Baik rekan-rekan sekalian yang berbahagia, berikut adalah tampilan dari kuesioner yang insya Allah nanti akan saya bagikan kepada calon responden, di mana di lembar pertama adalah kata pengantar kuesioner penelitian, yang mana isinya adalah sebuah permohonan kepada calon responden, yang mana dalam kata pengantar selain permohonan kesediaan dalam pengisian kuesioner juga menyampaikan tujuan penelitian yang akan saya laksanakan, dan tentunya di sini ada penjaminan kerahasiaan
supaya responden ini semakin yakin bahwasanya pengisian kuesioner ini bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh saya sendiri selaku peneliti. Kemudian di lembar yang kedua adalah identitas responden, yang mana nanti seluruh responden akan mengisi identitas secara lengkap mulai dari nama sampai dengan waktu pengisian. Dan yang selanjutnya adalah poin B, petunjuk pengisian kuesioner. Di sini adalah petunjuk-petunjuk ataupun tata cara pengisian supaya nanti responden juga tidak merasa bingung pada saat mengisi kuesioner yang saya berikan. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya nanti kuesioner ini berupa lembaran kertas, bukan saya buat Google Form, karena menurut saya akan jauh lebih enak bertatap muka secara langsung kepada responden. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dalam kuesioner ini akan menyebutkan yang pertama variabel Y terlebih dahulu, yaitu transfer intention. Di sini ada 3 pernyataan. Kemudian variabel X2-nya stres kerja terdiri dari 5 pernyataan. Kemudian untuk variabel X2 yaitu motivasi kerja nanti akan disuguhkan sebanyak 7 pernyataan. Nah, ini adalah tampilan tadi kelanjutan dari kuesioner tentang motivasi kerja. Kemudian variabel S3 yaitu kompensasi. Di sini ada 4 pernyataan. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, berikut adalah daftar pustaka yang saya tampilkan. Mohon maaf baru 6 daftar pustaka karena sesuai dengan jurnal penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan untuk penelitian yang saya laksanakan. Baik, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, demikian tadi seminar proposal saya yang saya suguhkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tetap semangat. Mari kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.